Abad ke-19 ketika Indonesia tengah dijajah oleh bangsa lain, lahir seorang yang memiliki keteladanan, pantang menyerah, tanggung jawab, rela berkorban dalam memperjuangkan hak pendidikan Indonesia. Beliau adalah pendiri perguruan Taman Siswa, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan. Dan disinilah sejarah itu berawal, rumah sekaligus tempat beliau berkarya yaitu Museum Dewantara Kriti Gria. Terletak di Jalan Taman Siswa nomor 31 Kota Yogyakarta di Kompleks Perguruan Taman Siswa. Berdasarkan sejarah pada tahun 1958, di depan rapat pamong Ki Hajar mengungkapkan keinginannya agar rumah yang ada di Kompleks Taman Siswa ini dijadikan museum. Karena menurut beliau, museum memainkan peran penting bagi kemajuan pendidikan. Kemudian pada tanggal 2 Mei 1970, bangunan ini diresmikan sebagai museum oleh Ki Hajar Dewantara. Di Museum Dewantara Kriti Gria terdapat ruangan tersendiri yang bersejarah. Di ruangan tidur khusus ini kita akan mengenal aktivis kolonialisme. Sosok Ki Hajar Dewantara terkenal sebagai aktivis pendidikan. Ternyata beliau lebih aktif di bidang politik dan jurnalis. Bersama Dowes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, ketiganya dikenal sebagai Tiga Serangkai. Ruangan ini adalah tempat tidur khusus Ki Hajar Dewantara ketika beliau ingin mengerjakan tulisan di malam hari. Di ruang keluarga ini terdapat panji dan lambang Taman Siswa. Kemudian foto-foto kelas dan cabang Taman Siswa yang tersebar di seluruh Indonesia, serta barang-barang pribadi milik Ki Hajar Dewantara. Bentuk asli dari ruangan tamu ini adalah teras terbuka yang digunakan untuk menyambut tamu. Bersinggungan Ki Hajar Dewantara dimulai saat beliau mendapatkan hukuman di negeri Belanda. Beliau bersinggungan dengan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan, karena itu pendidikan mulai dipertimbangkan sebagai jalan selanjutnya. Di ruang kerja ini di mana kiprah Ki Hajar Dewantara di kaca internasional, beliau berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan memperbaiki pendidikan di Indonesia. Saat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957, beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Dan pada akhirnya, Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959. Atas jasa-jasa beliau dalam merintis pendidikan dan budaya yang ada di Indonesia, beliau dinyatakan pahlawan nasional. Kita juga dapat mengetahui bahwa beliau adalah seorang yang gemar membaca, dilihat dari buku-bukunya yang terdiri dari berbagai bahasa. Ruangan ini dulu adalah milik Ki Hajar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara. Nyi Hajar Dewantara berkontribusi besar dalam perjuangan suaminya saat Ki Hajar Dewantara yang berulang kali masuk penjara karena aktivis politiknya dan sebagai jurnalis. Nyi Hajar Dewantara mendukung dan membantu beliau. Pada akhirnya Ki Hajar Dewantara berpindah haluan menjadi pelapor pendidikan dan tak terlepas dari perjuangan Nyi Hajar Dewantara dalam membangun sekolah, Taman Siswa demi melahirkan generasi terbaik perjuangan Indonesia. Tempat ini juga terdapat tempat tidur putri pertama Ki Hajar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara yang bernama Nyi Asti. Dulu merupakan kamar beliau. Di ruangan ini terdapat pola gamelan yang digunakan untuk pelajaran karawitan Taman Siswa sekitar tahun 1938.
perpustakaan ini berisi buku bacaan koleksi Ki Hajar Dewantara dan berbagai buku berisi karya-karya beliau dan sahabat-sahabatnya. Buku-buku tentang taman siswa yang berisi konsep-konsep pemikiran dalam berpendidikan, sastra, budaya maupun bernegara.